Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabihi wa rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para jemaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari Selasa, hari ke-22 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan berkahnya, kita dapat menyelesaikan ibadah kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, fikih Ramadan kali ini yang keempat. Kita ambil subtema tentang puasa Ramadan dan pemerataan rezeki. Kita memulainya dengan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemberi dan pengatur rezeki, Ar-Razzaq, itu mengunggulkan rezeki sebagian manusia atas sebagian yang lain. Ini kita dapat saksikan langsung dalam kehidupan. Rumahnya jejer, rumahnya berhadapan, tetapi rezekinya tidak sama. Kerja sama-sama di satu kantor, gajinya sama, tapi rezekinya tidak sama. Ya, kita dulu pernah membahas bahwa rezeki Allah itu kan pintunya itu 4 ya. Kalau gaji itu pintu al-uqud, pintu perjanjian. Masih ada 3 pintu yang lain, masih ada juga pintu perjanjian yang lain di samping perjanjian dengan bos ya. Kalau pegawai negeri dengan pemerintah, Allah bagi lewat jalur itu, dan kemudian ada yang diunggulkan, ada yang dikurangkan. Nah, dengan pengaturan seperti itu, lalu Allah memberlakukan yang namanya syariat pemerataan rezeki. Syariat pemerataan rezeki itu bentuknya perbuatan yang disyariatkan. Ada yang disyariatkan sebagai amal yang berdiri sendiri, ada yang disyariatkan sebagai amal yang bertemali dengan amal yang lain. Kalau yang berdiri sendiri itu seperti membayar zakat, itu memang diperintah. Aqimus shalah wa atuz zakah, diperintah untuk membayar zakat, itu berdiri sendiri. Memberi nafkah itu juga berdiri sendiri. Kata Nabi, "Idza kana ahadukum fakiran falyabda bi nafsihi."
Ketika kamu fakir, gunakan harta yang terbatas itu untuk nafkah diri kamu. Wa in kana lahu fadlun, kalau lebih, falyabda ma'a nafsihi biman ya'ulu, maka hendaklah dia memulainya dengan menanggung nafkah diri dan orang-orang yang menjadi kewajibannya untuk ditanggung nafkahnya. Wa in wajada ba'da dzalika fadlan, kalau setelah itu masih ada lebih, falyatasaddaq ala ghairihi, hendaklah dia mulai bersedekah kepada yang lain. Ada perintah yang sifatnya berdiri sendiri untuk bayar zakat, untuk menafkahi diri dan keluarga, untuk bersedekah kepada yang lain. Ada yang disyariatkan bertemali dengan amalan lain. Contoh itu membayar kafaroh, membayar diah atau diat, dan membayar fidyah. Itu terkait dengan perbuatan lain. Ini bagian dari kompensasi, bagian dari, kalau mau tidak disebut sanksi, yaitu bagian dari kompensasi. Ya. Orang bersumpah, lalu dia sumpahnya sumpahnya dilanggar, itu nanti ada kafaroh. Ya. Ya. Yang amalan pemerataan rezeki yang persyariatannya terkait dengan amalan puasa Ramadan itu ada 3. Yakni fidyah. Fidyah itu maknanya tebusan atau ganti, ya, ganti. Fidyah karena tidak menunaikan puasa Ramadan. Yang kedua, kafaroh. Itu untuk penutup kesalahan, penutup dosa. Jadi kafir itu maknanya menutup, ya. Menutup hatinya dari menerima iman yang benar, itu kafir. Kafaroh karena menjima istri pada saat berpuasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah selepas puasa di bulan Ramadan. Jadi disebut dengan al-fitru, sadaqatul fitri min Ramadan, sedekah yang dikeluarkan karena sudah masuk periode berbuka. Sudah siang harinya lagi, sudah tidak lagi diwajibkan menahan diri. Ini kan kita yang lalu pernah bahas bahwa pekerjaan khas Ramadan di siang hari itu kan menahan diri dari 3 pekerjaan halal. Makan, minum, hubungan suami istri. Itu dilarang di siang harinya, tapi halal di malam harinya. Nanti begitu masuk Syawal, itu sudah selesai. Bahkan esoknya itu Idul Fitri itu haram berpuasa. Ya. Baik, ada 3 pekerjaan. Mari kita rinci satu-satu. Fidyah atau tebusan karena tidak menunaikan puasa Ramadan adalah memberi makan 1 orang miskin untuk setiap 1 hari. Ini ditegaskan dalam Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
dan atas orang-orang yang puasa baginya menjadi beban yang sangat berat, fidyatun, ada kewajiban untuk menebus, ya, menebus puasa yang ditinggalkannya itu, ta'amu miskin, berupa memberi makan orang miskin. Ini karena dikaitkan, berarti ini hanya syariat bagi orang yang tidak kuat puasa, ya. Disyariatkan bagi orang yang tidak kuat puasa. Tapi kalau yang normal seperti kita itu nggak ada fidyah. Jadi ini syariat yang dikaitkan dengan amalan lain. Wujud dan kadarnya. Ini ada pandangan yang berbeda ini antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Kalau disebut jumhur ulama itu maknanya mayoritas ulama, ya, kebanyakan ulama. Berkebanyakan ulama, wujud dari fidyah itu adalah makanan pokok negeri yang bersangkutan. Jadi kalau makanan pokok, ya kalau di kita bisa beras, bisa jagung, ya. Jangan makanan yang tidak pokok. Apa misalnya permen, kerupuk, terus apa lagi yang tidak pokok itu? Ya itu es krim, ya. Walaupun harganya lebih mahal, tapi itu bukan makanan pokok. Jumlahnya seberapa? Jumlahnya 1 mud. 1 mud itu nilainya 0,6 kilogram. Tapi ada keterangan dalam fikih itu 1 mud itu sak genggam 2 tangan, seperti kalau kita tangan tengadah, seperti kalau kita berdoa itu. Tapi ini ternyata nggak nyampe. Nah, anggaplah tangan saya mungkin kurang besar, ya. Tapi saya sudah coba full diisi full, saya taruh timbangan, itu maksimal ketemunya 225 gram. 1 mud itu. Jadi tidak sampai separuhnya ukuran yang ini. Wah, kalau genggam itu, nggak tahu, kalau mungkin bukan beras, ya, genggamannya itu kurma. Wah, itu mungkin nyampe, ya, 0,6 kilogram. Karena kurma itu kan rotok-rotok lengket lah satu dengan yang lain. Kalau beras ada peluang titik jatuh dia, jatuh. Itu saya ambil full itu, saya ginikan, saya suruh isi ke anak saya sampai full, masuk ke timbangan nggak sampai 1/4 kilo. Tapi ini angka yang takaran yang digunakan pada zaman Nabi yang sekarang sudah hilang, ya, sudah tidak dipakai. Zaman kita kecil dulu masih ada kan takaran itu. Jadi kalau orang beli beras itu pakai batok itu, hitung 1, 2, 3, 4, nah, itu pakai takaran. Kalau sekarang sudah orang menggunakan timbangan. Kalau ada yang pakai takaran itu sudah bentuknya liter, barel, yang
Kalau ukuran itu sudah meter, mil, ukuran panjang. Ya masih ada yang ukuran lama yang digunakan. Berapa kilan ya dikilani. Nah ini kilan orang ini tidak sama. Punya saya 23 cm. Kalau pas nggak punya nggak bawa ukuran ya dikilani aja. Itu ketemunya kira-kira segitu. Kalau zaman yang lalu kan sampai sekarang kan sekian kaki, ya 10.000 feet ketinggian pesawat itu kan kaki. Nah, tapi sudah dibakukan sekian kaki itu menjadi sekian sentimeter, lebih bisa dipaham. Kalau tidak ada pembakuan ya kan ada orang yang kakinya panjang besar, ada yang kakinya kecil pendek. Ya. Oke. Kaki itu tapaknya itu bukan dari bawah sampai ke paha, bukan, tapak kakinya itu. Ya. Kemudian ini pendapat yang pertama ini yang populer di kita, di negeri kita. Jadi 1 mud. Ulama Hanafiyah itu berpendapat wujudnya adalah bur, al-burru, itu gandum merah, sebanyak setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 4 kati Irak, sama dengan 1,9 kilogram. Jadi 3 kali lipatnya mud yang digunakan oleh jumhur ulama. Mazhab Hanafi ini tempatnya jauh di Irak, jadi jauh dari Mekah, jauh dari Madinah. Nabi kan hidup di Madinah, hingga beliau menggunakan satuan-satuan yang biasa berlaku di Irak. 1 mud itu sama dengan 2 kati. Nggak tahu kati itu seperti apa sekarang. Ya takaran kati itu, ya, takaran. Atau boleh harganya. Jadi mazhab Hanafi ini boleh bayar uang. Kalau jumhur ulama enggak. Kalau makanan ya makanan, jangan uang. Kalau mazhab Hanafi boleh bayar harganya. Tapi kalau mau bayar harga, ya yang digunakan jumlahnya jumlah Hanafiyah, yaitu 1,9 kilo. Ya, itu satu mudnya itu 1,9 kilo. Kalau mau diratakan, dibulatkan ya 2 kilo. Sementara yang jumhur ulama kalau dibulatkan ya 7 ons. Dan itu untuk perorangan makan itu cukup. Zaman saya dulu masih mondok, masak sendiri itu saya sehari itu 1,5 ons. Ya. Jadi 1,5 ons itu cukup untuk makan 3 kali. Di dalam hadis dinyatakan wal fidyatu indal jumhur muddun minat ta'am. Fidyah itu menurut pendapat jumhur ulama itu adalah 1 mud makanan. Min ghalibi qutil balad, dari makanan yang biasa di suatu tempat. An kulli yaumin, untuk setiap 1 hari. Minal ayyam, dari hari-hari yang dia tidak berpuasa. Wa indal Hanafiyah, sedangkan untuk
menurut pendapat fuqaha Hanafiyah, Imam Hanafi, nisfu sa'in, setengah sa'. Setengah sa' itu dua mud, ya. Min burrin, berupa gandum merah. Au qimatuhu, atau harganya, boleh bayar harganya. Ini bisa dijadikan pegangan oleh UPZ kalau ada orang mau bayar fidyah. Tapi ingat loh, fidyah itu ada alasannya. Yang wajib bayar fidyah itu ada alasannya. Pertama, kalau jumhur ulama, sebabnya ada 3. Satu, orang tidak berpuasa karena tidak mampu. Tidak mampu akibat sudah renta atau sakit menahun. Al-ajzu anis siyam, itu tidak kuat, tidak mampu puasa. Bihalin, karena sesuatu keadaan. Kasyekh al-kabir, seperti orang yang sudah tua. Awil ajuz, kalau syekh itu laki-laki yang sudah tua. Al-ajuz itu juga perempuan yang sudah tua. Wal marid alladzi la yurja bar'uhu, dan orang sakit yang tidak lagi bisa diharapkan sembuhnya. Sakitnya sudah sedemikian rupa. Ini biasanya yang banyak itu memang yang Asy-Syaikh Al-Kabir ini, orang yang sudah tua. Saya kalau keliling ninjau penerima bantuan zakat itu, ya ternyata ada orang-orang yang seperti itu, yang sudah tidak turun dari amben, sudah buta matanya, tidak punya sanak kadang, dia diopeni oleh tetangganya yang juga sudah tua tapi masih sehat, rondo yang masih sehat. Ini kalau tidak dicari orang-orang seperti itu, ya zakat akan jatuh pada orang-orang yang masih genah itu, karena banyak orang yang genah-genah itu memang cari zakat, ya. Tampil dengan tampilan yang agar orang kasihan, tapi sesungguhnya dia sedang menghimpun kekayaan dengan memanfaatkan peluang harta zakat. Ya, peluang-peluang begini ini sering dimanfaatkan orang, ya. Mengajukan proposal, nanti itu keliling, proposal disebar ke sana kemari, mana yang nelpon, nanti parani, yang masuk ya 1-2 orang, tapi di luar sudah ada pickupnya. Jadi itu termasuk bagian dari nggak kroso. Kalau pangeran itu sedang melihat kelakuan dia itu, nggak kroso. Ya. Jadi kadang kasihan panitia yang sudah bekerja sedemikian rupa, lalu dibujui sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi dunia ya kayak gitu, dunia kayak gitu. Yang kedua, tidak berpuasa karena khawatir akan terjadi mafsadah pada anak yang dikandung atau disusui. Ini sebab yang kedua, khauful hamil wal murdi ala waladiha. Kekhawatiran dari ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui, khawatir kalau puasa ada efek mafsadah terhadap anaknya. Ini alasan yang kedua yang boleh oleh orang bayar fidyah. Bukan hanya boleh, tapi wajib bayar fidyah. Amma in khafata ala anfusihima, adapun kalau yang dikhawatirkan itu dirinya, ya, bukan anaknya, falahuma alfitru, maka dia boleh tidak puasa. Wa alaihima alqada'u faqat, tapi dia wajib mengqada. Kalau dirinya yang dikhawatirkan
mendapat manfaat kalau puasa, misalnya karena mah sedang kumat lalu tidak puasa. Nah, itu boleh dia tinggalkan puasa dan jangan diganti dengan fidyah, ya. Tapi diqadha. Cukup qadha aja, tidak pakai fidyah. Itu jumhur ulama. Kemudian yang ketiga, itu tidak mengqadha puasa hingga datang bulan Ramadan yang lain. Al-fartu fi qada'i Ramadan. Lengah, lalai dalam mengqadha puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan. Rata-rata kalau ibu-ibu yang masih usianya usia subur, itu biasanya ada berapa hari gitu yang dikasih oleh Allah kesempatan untuk tidak berpuasa, tapi nanti berpuasa di waktu yang lain. Tapi ini enggak. Kapan? Oh, tange. Terus sudah bulan Sya'ban. Oh iya, aku turun nyaur. Wah. Nah, itu kata jumhur ulama, ya wajib bayar fidyah, tapi qadanya masih tetap wajib. Qadanya tetap wajib plus dia bayar fidyah. Ya. Karena ini dianggap tidak punya perhatian terhadap kemuliaan puasa Ramadan. Ya. Itu jumhur ulama, itu yang populer di kita. Tapi ulama Hanafiyah itu hanya yang pertama aja. Yang bayar fidyah itu hanya yang tidak mampu. Karena tua atau karena sakit. Kalau sebab yang lain-lain enggak wajib bayar fidyah. Bahkan itu untuk ibu-ibu hamil sama menyusui, bagi ulama Hanafiyah dia kewajiban puasa gugur dari mereka, ya. Wala tajibul fidyatu indal Hanafiyah 'alal hamil wal murdi mutlaqon. Bagi ulama Hanafiyah mutlak orang perempuan yang hamil dan menyusui itu tidak kena kewajiban bayar fidyah. Mereka berdalil pada hadis riwayat dari Anas, ya. Innallaha wada'a anil musafiri satras salati wa anil hamili wal murdi'i as-sauma. Jadi ada hadis, sesungguhnya kata Nabi, Allah itu menghapus atau menghilangkan dari musafir itu separuh sholat, ya. Musafir itu kalau asalnya 4, itu yang 2 dihilangkan, tinggal sholatnya tinggal 2 rakaat, itu qashar, ya. Kemudian kalau dari orang hamil dan orang menyusui, itu Allah menggugurkan puasa, ya, puasa. Maknanya orang hamil, orang menyusui yang tidak puasa di Ramadan tidak kena fidyah, bahkan tidak kena qadha. Tidak kena qadha. Enak ini bagi yang mau bolak-balik cari waktu supaya hamil pas Ramadan, ya. Tapi akibatnya nanti anaknya recel, ya. Bentahun sundulan terus, ya. Kayak Indonesia sambung menyambung menjadi satu, ya. Itu fidyah. Itu bagian dari
jalur pemerataan rezeki. Karena semua itu arahnya memberi makan orang miskin. Jadi dalam Islam itu pemerataan rezeki itu ada yang dikaitkan sebagai sanksi, ya, sanksi dari pekerjaan yang lain. Kalau hanya dikaitkan dengan kesediaan orang untuk bersedekah, wah banyak orang yang medit, ya, yang medit. Tapi kalau sudah dibilang ini fidyah, kalau tidak kau masuk neraka, wah bayar. Ya. Memang perlu rotok dipaksa. Itu fidyah. Lalu yang kedua kafaroh. Kafaroh karena melanggar larangan menjima istri pada saat berpuasa Ramadan. Ini salah satu pilihan dan tapi pilihannya ini Nabi menyatakan kalau tidak mampu, ya, ada 3. 1, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa karena budak sudah habis, pesan lewat online gak ada orang jual budak, ya maka masuk yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Baru kalau tidak mampu, ada yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya per orangnya kayak tadi. Kalau madhabnya Abu Hanifah itu per orangnya 1,9 kilo. Kalau madhabnya jumhur ulama itu 6 on. 6 ons. Enggak satu kali aja, satu kali tembak, nah itu 60. Nembak lagi, tambah 60 lagi. Ya. Tapi kalau yang depan saya aku sudah banyak usia-usia atas ini. Nah, itu sudah tidak begitu suka berburu di siang hari, ya. 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 Ini pernah terjadi di zaman Nabi, ada orang datang, ya. Orang Nabi, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim 2651. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, lalu dia berkata, halaktu ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Mungkin kalau sekarang orang nggak ada yang datang ketemu ustadz, ya ngomong ya, ini keterbukaan zaman Nabi itu luar biasa. Dia datang, lalu Nabi yang mendapatkan ungkapan itu kemudian menyatakan, wama ahlakaka, ya. Loh, yang membuat kamu celaka itu apa? Orang gena-gena kok tiba bilang celaka aku ya Rasulullah. Ternyata dia menjawab, waqatu ala mar'ati fi Ramadan. Ya, saya mengumpuli istri saya di siang Ramadan. Lalu Nabi menyatakan, kalau dalam hadisnya ya datar-datar aja. Tapi mungkin kalau kejadiannya bisa jadi, mungkin begitu Nabi itu. Mungkin loh ya, tapi di hadisnya nggak ada, hanya nggak ada. Ya. Nabi hanya mengatakan, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan? Apakah kamu bisa mendapatkan memperoleh biaya untuk memerdekakan seorang budak? Qala, orang ini berkata, la, tidak ya Rasulullah. Nabi kemudian menyatakan, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Wow. Dia langsung bilang, tidak sanggup ya Rasulullah. Tidak 2 bulan aja ini nyelonong ya, apalagi 2
bulan. Ya. Dia menjawab, la. Ya. Kemudian Nabi menyatakan, fahal tajidu ma tud'imu sittina miskinan. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia juga masih menjawab, tidak. Nah, berarti orang ini sangat miskin. Kalau orang sangat miskin dan nggak punya hiburan, hiburan satu-satunya yaitu mau jalan-jalan ke mall, menghabiskan waktu siang hari, nggak ada. Akhirnya jadilah itu seperti yang dia laporkan kepada Nabi. Summa jalasa, lalu orang itu duduk karena 3 pilihan ini nggak bisa. Kemudian dia duduk, lalu ketika itu fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arikin fihi tamrun, ya, bi'arokin fihi tamrun. Kemudian Nabi itu dikasih orang satu keranjang kurma. Faqala, lalu beliau bersabda, tasaddaq bihada. Sudah, ini aja kamu sedekahkan. Kamu sedekahkan. Qala, lalu dia berkata, orang itu, a'ala afqara minna. Ini saya sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari kami ya Rasul. Iya, kata Nabi. Ya. Lalu dia menyatakan, fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilahi minna. Tidak ada ahli rumah, katakanlah kakak, ya, keluarga di antara 2 gunung ini yang lebih butuh pada kurma ini dibanding kami. Ya, dibanding kami. Ya. Nabi kemudian tertawa, bukan tersenyum, tapi Nabi itu tertawa. Ya. Benar-benar ini untuk beliau ini lucu sekali ini. Ya. Pelanggarannya sedemikian rupa, sanksinya sedemikian rupa. Enggak punya, lo dikasih bantuan, lo sih paling butuh ya aku. Beliau itu ketawa, ya. Fadaikan Nabi SAW hatta badat an yabuhu, sampai tampak ini gigi taringnya. Gigi taring kan di sini aja ya. Itu jadi berita loh kalau Nabi ketawa sampai kelihatan gigi taringnya. Sedangkan kita ketawa ngakak haha sampai tonggo dengar semua. Ya. Nah, Nabi itu yang banyak senyum. Kalau sudah ketawa jadi berita viral kalau sekarang. Kalau Nabi ketawa. Kata beliau, idhab fa'at imhu ahlaka. Ya sudah. Maka kamu pergi, bawa ini, sudah beri makan keluargamu. Ya. Jadi Islam itu sedemikian lenturnya, tetap Allah menyatakan itu sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu itu Allah itu maha bijak. Ya, Allah itu maha bijak. Tapi jangan kemudian pura-pura tidak mampu. Banyak duitnya tapi ketok gak punya duit. Kan Allah tahu, ya, Allah tahu. Ada orang datang, nyuwun sedekah Pak. Oh nggih, maklum nggih, maklum. Sepurane maklum. Katanya, maklum apa karepe itu? Maklum medit apa maklum gak duwe duit, ya. Tapi kalau malaikat ya tahu. Kita itu penting untuk membangun kesadaran. Kalau ada orang datang begitu itu, iki sing ngongkon wong teko rene iki sapa? Nah, kalau ingat, oh pasti Allah ini. Kalau tidak ada izin Allah, dia tidak akan datang ke sini.
Jadi awal itu sudah dimulai dengan prasangka yang benar. Ya. Jangan dimulai paling mau nipu ini. Wah, jangan itu. Ini Allah yang mendatangkan ke saya orang ini. Allah tahu kalau saya ada uang. Ya. Kan izin nanti kalau aku ditanya. Ya. Kamu sudah dikasih, hambaku datang kepadamu, loh kamu hanya bilang maklum. Apa karmu maklum itu? Nggak tahu di sini apa kalau ngomong gitu, nolak itu. Tempat saya, kecil saya tuh maklum Pak, itu maknanya nggak mau ngasih. Ya. Nggak mau ngasih. Jadi tidak ada kejadian yang kebetulan. Ya. Semua itu desain dari Allah. Kalau kita selalu ke situ, itu insya Allah hati ini rasa enak. Ya, hati akan enak karena merasa sesuatu itu atas izin dia. Itu kafaroh. Ini jarang terjadi di kalangan orang yang berpuasa. Tapi ya pernah terjadi juga. Kalau pernah terjadi di zaman khalifah, tanya ke ulama, ulama ambil yang merdekakan budak. Oh bukan, ulama menyatakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memerdekakan budak bagi dia ringan, raja ya. Kalau ngasih 60 orang miskin, itu kecil. Puasa 2 bulan berturut-turut ben kapok. Kapok ya. Iya berturut-turut. Kalau sekali lowong batal mulai dari ulangi lagi ya. Mau nyoba Pak? Yang keempat zakat fitrah. Ini disyariatkan selepas bulan Ramadan. Jadi begitu terbenam matahari tanggal 20 atau tanggal 29 atau tanggal 30 terbenam, orang yang hidup pada saat terbenam itu kehitung untuk dikeluarkan zakat fitrahnya bagi yang tidak miskin ya, bagi yang tidak miskin. Waktunya sesungguhnya bukan sampai sholat, sampai sebelum orang berangkat sholat ya. Sampai sebelum orang berangkat untuk sholat Idul Fitri. Ya malamnya ya boleh, pokoknya jangan sampai lewat. Karena zakat fitrah ini memang tujuannya agar pada hari itu di mana orang tidak boleh puasa, itu semuanya ada kepastian punya bahan makanan. Loh, kalau kemudian berangkat sholat masih belum jelas, wah itu orang kan berpikir nggak pulang dulu, terus keliling cari makan. Nah, diharapkan hari itu betul-betul ya kalau mau disebut pesta makan. Itu hari makan, tidak boleh ada yang tidak makan karena tidak tersedia makanan. Intinya itu. Jadi itu adalah operasi pasar di hari haram puasa agar semua orang itu makan. Agnuhum anit tawaf hadal yaum, kata Nabi. Cukupi mereka, jangan sampai mereka berkeliling di hari makan-makan ini. Berkeliling masih cari makanan. Ya. Itu sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwa hari itu bukan hari kerja. Ya, hari menikmati Allah sudah menghadirkan kembali kita di siang hari sudah boleh makan. Tapi ya di kita masih ada orang yang tapi kalau bekerja ini tuntutan dari kepentingan umum, oh iya Pak polisi jangan libur, rumah sakit jangan libur ya, itu bukan urusan kerjanya, ini urusan berkaitan dengan layanan umum. Tukang sampah jangan libur ya. Nanti
tinggalan-tinggalan orang sholat. Ini kan nggak bagusnya itu. Orang sholat bawa koran, setelah selesai sholat ditinggal. Itu kan nggak komplit itu, nggak komplit. Sholatnya kayak nyembah Allah, tapi ninggalkan sampah itu malah nyembah setan, ya, nyembah setan. Jadi, nah, kata Nabi, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi. Zakat fitrah itu merupakan makanan pembersih orang yang berpuasa. Minal lagwi warrafathi, dari perbuatan sia-sia, warrafath, dan perbuatan yang terkait dengan nafsu seksual. Ya. Sia-sia itu ya mungkin banyak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Rafath itu mungkin masih suka cari-cari gambar cewek cakep terus dikirim-kirim. Ini lumayan nih, piro nilai menurut kamu, nilai berapa ini? Wah, pokoknya itu kerjaan orang yang sudah punya HP itu, ya. Cari-cari yang nyangkut dengan libido, ya. Dan itu merupakan makanan untuk orang miskin, wa tu'matun lil masakin. Nabi kemudian menyatakan, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Ya. Itu dalam hadis ini sebelum salat. Tapi hadis lain Nabi menyatakan, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Zakat fitrah itu hendaknya ditunaikan sebelum orang-orang keluar berangkat salat. Ya kalau sudah beres malam harinya bagus. Tapi jangan sampai telat. Ya, telat. Itu jauh dari yang dimaksud. Jauh dari maksud kan oleh hadis. Kalau awal bulan nanti menjadi sedekah biasa, habis salat menjadi sedekah biasa, ya kayak biasanya itu loh, ya. Kalau kita mau kembali ke hadis, ya. Al-fitru min Ramadan itu memang setelah lepas dari Ramadan. Itu sedekah lepas dari Ramadan, bukan sedekah di awal Ramadan. Walaupun ada pendapat yang membolehkan, tapi itu tidak kena sama maksudnya. Kalau Ramadan sudah habis, saat hari raya, ya masih keliling, ya. Jadi seperti itu. Nanti kadarnya kayak tadi, ya. Cuma ini satu sok, ya, satu sok. Cuma bedanya kalau jumhur ulama satu sok itu ya 4 mud, 0,6 kali 4. Kalau di kita dibakukan 2,5 kilogram. Itu SK Menteri tahun berapa itu membakukan itu 2,5 kilogram. Tapi kalau Hanafiyah 3,8 kilogram. Yang mau ngasih uang berarti ikut madhab Hanafi. Ngitungnya jangan harga 2,5 kilogram, ngitungnya 3,8 kilo. Dan itu bukan harga beras, tapi harga kurma, harga gandum, harga zabib itu kismis, jangan harga beras. Karena yang membolehkan bayar uang itu mazhab Hanafi dan kadarnya 3,8 kilogram, bukan 2,5 kilogram. Baik para jamaah, waktunya sudah habis. Itu hal-hal yang perlu kita pahami, bahwa puasa pun itu syariat mengaitkannya dengan urusan membagi-bagi rezeki. Semoga manfaat. Insyaallah kita akan melaksanakan syariat ini, khususnya yang zakat fitrah itu di akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu mendapat sidar hidayahnya,
sehingga syariat-syariatnya dapat kita laksanakan dengan sepenuh hati. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala